Baik, mari shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, beri yang terbaik pada hari ini buat Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang masih terus menyertai kami sampai hari ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Hari ini kami datang Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kami membangun ibadah kami Tuhan pagi hari ini bagi Tuhan. Mari datang, hadir, lawati setiap kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami rindu hari ini kami mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena kami percaya hadirat Tuhan mengubahkan hidup setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau disenangkan di atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Fellowship PBMCC akan diadakan pada hari Rabu, 9 Juni 2021 jam 6:30 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Tampil Beda. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain, dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik Kustiono. Terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya.
Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh saya tanya berapa banyak saudara siap beribadah pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara atas kepala saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah
berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bersama-sama katakan, Wuh! Berkuasa di bumi di surga. Katakan bertahta. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yeay! Berkuasa. Sambil angkat tanganmu katakan, yeay! Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama. Mari sambil tepuk tangan dengan iman katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sambil angkat dua tanganmu katakan bersama-sama, Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini datang dengan hati yang penuh rindu akan kasih, akan kuasanya. Dia Tuhan yang baik. Dia yang sudah menyatakan kesetiaannya sampai dengan saat ini. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami padamu Yesus. Kami naikkan syukur padamu Tuhan, karena kami tahu Engkau baik bagi kami. Oh,
Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu besar. Kami ada Tuhan karena kebaikan-Mu. Oh, kami ada hanya karena kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sebab Kau besar, sebab Kau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Biar setiap pujian yang kami naikkan menjadi doa kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka hati kita lebih lagi, biar Roh Kudus bekerja di tempat ini. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Yesus, kami tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Mari katakan dengan imanmu, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Burung di udara Tuhan pelihara,
Mari katakan dengan imanmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sambil angkat dua tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari bersama-sama saudara sekali lagi katakan dengan imanmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Mari sambil angkat dua tanganmu, katakan Tuhan. Tanpa seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku, tak pernah tinggalkanku.
Engkau yang melimpahi kami dengan kasih setiamu. Engkau yang membuat kaki kami tidak goyah Tuhan, tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Mari dengan iman katakan, Dia yang mengenyangkan kita dengan kebajikan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ini iman kami ya Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dengan bersama-sama katakan, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kami. Kasih setia Tuhan, itu yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh menyembah Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama belajar. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh mengerti tentang Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang mengalami Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom maupun yang akan menyaksikan secara virtual melalui YouTube. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Raja-Raja pasal yang kedua, Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Karena ini cukup panjang, boleh kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ke-3, Bapak Ibu ayat yang ke-4, seterusnya nanti ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat yang ke-4. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8 sama-sama.
Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan firman hari ini saya beri judul Keep Moving Forward, terus bergerak. Dalam situasi yang semakin tidak menentu, kita harus terus bergerak. Kita sedang ada di dalam situasi yang sejarah akan mencatat bahwa ini adalah kondisi yang betul-betul tidak bisa diprediksi. Kalau kita dengar kata-kata perkataan dari para ahli, kita jadi tambah bingung, tambah takut. Ahli berkata, ada beberapa pernyataan yang berkata bahwa krisis ini paling cepat selesai 2026, saudara, pemulihannya. Ada yang bilang ini udah nggak bisa pulih lagi, ini bukan lagi new normal, tetapi next normal, kita harus beradaptasi. Banyak hal yang membuat kita bingung, banyak orang frustasi. Ada angka-angka yang sangat mengejutkan bahwa angka bunuh diri yang tertinggi persentasenya itu dilakukan oleh dokter, psikiater, dan apalagi saya lupa, ada satu lagi, dokter, psikiater, sama pengacara kalau nggak salah. Tapi itu begitu menyentak kita bahwa loh, mereka yang harusnya nolongin banyak orang depresi hari-hari ini, mereka sendiri depresi. Bapak Ibu Saudara, kalau ikut doa MDPJ kemarin, Pak Niko memberikan satu data yang sangat menarik bahwa pandemi COVID-19 ini berbeda dengan flu Spanyol pada 1918. Kenapa? Karena pada waktu pandemi flu Spanyol itu yang terjangkit itu hanya less than 15%, kurang dari 50%, Bapak Ibu Saudara. Tetapi COVID-19 ini menjangkit hampir 100% negara di dunia ngalami, saudara. Dan dampak ekonominya pada waktu pandemi di tahun 1918 itu nggak terlalu berdampak signifikan, saudara. Tetapi corona ini lebih dahsyat dari Great Depression tahun 30-an. Saudara yang suka sejarah, saudara bisa ngerti apa yang terjadi di tahun itu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kehidupan tidak selalu selamanya sesuai harapan kita, tetapi kita harus terus bergerak. Katakan terus bergerak, saudara. Terus bergerak. Nah, sama seperti situasi yang dihadapi oleh keempat orang kusta ini, saudara. Oke, boleh dibantu? Oke. Keempat orang kusta ini mengalami situasi yang sulit, saudara. Kenapa situasinya sulit? Karena mereka dihadapkan kepada pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan. Saudara perhatikan tadi di ayat yang ketiga dikatakan begini. Kalau kita diam di sini, kita mati kelaparan. Kalau kita masuk ke gerbang Samaria, gerbang kota Samaria, kita mati juga karena di situ ada kelaparan. Kalau kita melompat ke perkemahan perkemahan tentara Aram, kalau ketangkep kita mati juga. Tapi di antara pilihan-pilihan yang sulit, mereka memilih untuk bergerak. Saudara, sedikit kita belajar, nanti saya nggak punya waktu, saudara bisa baca di rumah. Ini peristiwa ini terjadi ketika Raja Aram mengepung Israel, mengepung daerah Samaria, mengepungnya dan membuat terjadi kelaparan, krisis moneter yang luar biasa. Kalau saudara baca di pasal 6, saking parahnya itu krisis moneter, sampai ada orang yang harus makan kotoran merpati, saudara. Membunuh anaknya, menyembelih anaknya untuk gantian dimakan. Saking parahnya krisis ini. Nah, keempat orang kusta ini juga mengalami situasi yang sama. Tapi ada yang berbeda dari situasi yang dialami oleh banyak orang. Mereka memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka bisa memilih untuk menyerah dengan kenyataan pahit. Mereka bisa memilih untuk
tidak melakukan sesuatu dan mati, tetapi mereka melakukan pilihan yang ekstrim. Mereka terus bergerak, saudara. Mereka terus melangkah. Dan ketika mereka melangkah dengan iman, mereka percaya Tuhan itu tolong mereka. Karena sebelumnya Nabi Elisa ngomong, Raja ngomong, Elisa ini kekacauan ini gara-gara Tuhan. Lihat, yang pertama Tuhan ngomong, Elisa ngomong, besok kira-kira waktu ini harga barang-barang turun. Tepung itu, terpung yang terbaik itu berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi perwira ajudan raja nggak percaya. Dia bilang, sekalipun Tuhan yang membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu akan terjadi. Saudara, ketika situasi yang buruk dan janji firman Tuhan datang atas hidup kita, kita punya 2 pilihan, saudara. Kita pilih untuk percaya janji Tuhan, atau kita mau pilih percaya keadaan, percaya fakta yang terjadi. Memang keadaannya begitu, memang begitulah situasinya. Nah, keempat orang kusta ini, mereka memilih untuk mempercayai Tuhan. Dengan segala risiko, saudara, risikonya juga mati. Tapi mereka melangkah, dan ketika mereka melangkah, mujizat itu terjadi. Mereka lagi kelaparan, yang mereka cari itu makanan, saudara. Tapi yang mereka dapat, nanti saudara baca baik-baik ayat 8. Yang mereka dapat itu emas, perak, pakaian, jarahan lah pokoknya. Karena mereka melangkah dengan iman, saudara. Situasinya tidak menguntungkan, tapi iman mereka membuat mereka melangkah dan mencapai apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, kalau kita tarik mundur situasinya, bukankah situasinya seperti yang kita alami hari-hari ini? Kita ada di dalam masa pandemi, di mana orang-orang begitu ketakutan, saudara. Nanti kita akan belajar, mereka itu berani tapi mereka nggak nekat, saudara. Nah, saudara, ada banyak orang Kristen, mereka berhenti mencoba, berhenti berharap, mereka berhenti percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, karena yang mereka lihat adalah fakta, karena yang mereka lihat adalah kenyataan. Waktu mereka tutup mata, mereka bisa menikmati Tuhan, tapi ketika mereka buka mata, mereka lihat keadaan, aduh, kita tempat nasi sudah kosong ini, aduh mau diisi. Banyak hal yang membuat kita ragu. Saudara, hari ini kita mau belajar, jangan pernah menyerah dengan hidup ini. Kalau kita salah, saudara, kita bisa perbaiki lagi. Kalau kita gagal, saudara, kita bisa coba lagi. Tetapi ketika kita menyerah, saudara, semuanya selesai. Saudara, gak ada lagi. Karena apa? Karena kita menyerah dengan keadaan. Hari ini kita belajar dari keempat orang Samaria ini. Ini menarik sekali. Saudara, saya pergi ke bagian lain dulu. Di Indonesia ada beberapa merek yang sebetulnya di dunia, tapi di Indonesia ada merek yang dulu terkenal, saudara. Tapi hari ini udah gak ada lagi karena udah menyerah dengan persaingan yang terjadi. Yang pertama ini ada merek namanya Odol, saudara. Saudara tahu Odol? Mungkin yang anak-anak muda nggak tahu, yang generasi old ini tahu Odol. Odol ini adalah perusahaan dari Jerman, saudara. Dia masuk ke Indonesia pada zaman Belanda menjajah Indonesia. Sangat populer, menggantikan dulu orang itu kalau sikat gigi itu dari bahan herbal, ada juga dari serpian batu bata lah, apa saudara baca nanti sejarahnya. Sampai mereka mempopulerkan ini karena ada istilah Belandanya yang susah disebutkan, mereka mengambil simpelnya odol. Saking populernya ini, kita sampai hari ini menyebut pasta gigi itu odol. Sebenarnya saudara ya, nggak ada kita, tolong Piko beli dulu Ciptaden, Pepsodent atau Colgate. Piko beli odol dulu, saudara. Karena apa? Odol ini sangat terkenal. Tapi hari ini odol udah nggak ada lagi di Indonesia. Mungkin di Jerman masih ada. Saya belum pernah ke Jerman, saudara. Jadi nanti kalau saudara ada yang ke Jerman, tolong dicek masih ada nggak di sana. Berbeda dengan merek yang sama, Colgate, saudara. Colgate itu perusahaan tua, tapi dia masih ada sampai hari ini. Odol udah nggak ada lagi, saudara. Yang berikutnya, saudara, apa yang menyerah dengan persaingan? Next slide. Nah, Federal, saudara. Ada satu sepeda yang sangat populer
Ini diawali dari krisis yang dihadapi Astra tahun 87-an. Mereka menciptakan sebuah sepeda, karena waktu itu di Eropa lagi populer sepeda, mereknya Federal. Saking populernya mountain bike Federal ini, saudara, saya masih punya di rumah ya, kita masih punya ya. Nah, walaupun saya juga malu juga, saya tutup juga tulisan Federalnya, saudara, saya cat lagi. Nah, saking populernya merek ini, semua mountain bike itu disebut Federal. Padahal ada Whimsicle, ada apa lagi? Ada Polygon, saudara. Bahkan dulu itu orang kalau pakai Whimsicle itu merasa hina dan rendah, saudara. Saking terkenalnya merek ini. Hari ini Whimsicle dan Polygon menjadi merek yang premium, saudara, merek mahal. Tapi Federal, saudara, Federal ditinggalkan orang. Wah, ini Nokia, connecting people. Saya ingat dulu pertama saya lagi ke Makassar, Pak Moses handphonenya Nokia Polyphonic, saudara. Waduh, kita jadi merasa jadul karena Pak Moses handphonenya ringtone-nya itu udah polyphonic, saudara. Dulu orang kalau udah pakai Nokia, saudara, waduh, udah merasa paling keren. Kita yang pakai merek yang lain, pakai Simin, pakai apa, aduh, kita jadi tak malu hati, saudara. Nah, saking percaya dirinya Nokia dengan tagline connecting people, dia terlambat berinovasi. Hari ini Nokia masih ada, saudara, sudah dengan platform Android, Windows-nya udah nggak laku lagi. Tapi dia udah tertinggal jauh, saudara. Karena apa? Dia berhenti berinovasi, terlambat berinovasi, berhenti bergerak, saudara. Yang terakhir, saudara, merek yang sangat populer, BlackBerry, saudara. Dulu orang nggak tanya nomor telepon, orang tanya PIN BB. Berapa kau punya PIN BB? Dulu kita sakit hati juga waktu belum punya BB. Berapa PIN BB? Nggak ada nomor sepatu yang ada, nomor BB nggak ada. Saking populernya ini, mereka juga sangat percaya diri dengan produk yang tidak tergantikan. Namanya apa, saudara? BBM, BlackBerry Messenger. Bahkan dalam satu pertemuan dikatakan, oh, kita pasti, kita paling secure, kita paling aman. Presiden Amerika Barack Obama saja pakai BlackBerry, nggak mungkin digantikan orang. Tapi hari ini mungkin masih ada, tapi mulai dilupakan orang. Nah, kembali kepada kisah keempat orang kusta ini, saudara. Keempat orang kusta ini berani mengambil resiko, saudara, untuk melangkah, untuk terus bergerak. Tidak ada jaminan, saudara, pada waktu mereka bergerak mereka pasti selamat. Gak ada jaminan, saudara, betul? Gak ada jaminan yang pasti, karena di ayat yang kelima dikatakan, di ayat yang keempat di bagian yang ketiga, jika kita berkata masuk kota padahal di kota ada kelaparan, dan sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita hidup. Jika mereka membunuh kita. Mereka sadar, saudara, mereka seorang yang tidak sempurna, saudara. Mereka orang yang cacat, saudara. Mereka bukan panglima. Makanya mereka berhitung pilihannya kalau ketangkep mati, saudara. Tapi mereka berani, saudara. Sebetulnya apa yang menjadi penghalang untuk kita berani melangkah? Boleh next slide. Apa yang menjadi penghalang, saudara, yang membuat kita tidak berani melangkah? Yang seringkali membuat orang tidak berani melangkah itu adalah ketakutan, saudara. Saudara, ketakutan itu berbeda dengan berani itu berbeda dengan nekat, walaupun itu beda-beda tipis, saudara. Ketakutan, ketika kita tidak bisa mengendalikan rasa takut, maka ketakutanlah yang akan menguasai hidup kita. Saudara, ketakutan itu sesuatu yang manusiawi sebetulnya, yang normal menurut saya. Semua orang punya rasa takut. Kalau orang nggak punya rasa takut itu mustahil, saudara. Walaupun kadang orang menutupi rasa takutnya. Nah, kita di Makassar ini kita hidup di budaya yang rewa. Biar kau kecil, rewa kau dulu, berani kau dulu. Biar nanti kau ditimpuk, kau kalah, pokoknya rewa kau dulu. Nah, ini budaya di Sulawesi Selatan, di Makassar, saudara. Nah, berani itu berbeda dengan nekat. Mereka berani mengambil resiko. Nah, ketakutan adalah hal yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar
ketika kita tidak bisa mengendalikannya, saudara. Ketika kita tidak bisa menaklukkannya. Yesus pun pada waktu dia disalib, dia juga mengalami ketakutan, bahkan peluhnya seperti keluar darah. Kenapa? Karena takut, saudara. Elia, saudara, habis melakukan peristiwa yang sangat fenomenal. Dia membunuh 850 Nabi Baal dan Asyera. Besoknya dia minta mati. Tuhan, matilah aku Tuhan. Gara-gara diancam sama siapa? Isabel ngancam dia. Ketakutan itu hal yang normal, tapi menjadi tidak wajar ketika kita tidak bisa menaklukkannya. Menaklukkan kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Sama seperti keempat orang kusta ini, saudara. Mereka berani, tapi mereka tidak nekat. Buktinya di mana? Buktinya di ayat yang kelima, saudara. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Saudara, karena mereka sadar mereka adalah orang kusta, mereka bukan perwira, mereka bukan tentara yang bisa bertarung. Mereka nunggu senja, saudara. Kalau mereka datang dalam keadaan terang benderang, bisa saja mereka mati konyol, saudara. Bener? Udah ketahuan dari jauh. Orang kusta itu mungkin jalannya nggak sempurna, saudara ya. Mungkin. Ketika mereka mengalami situasi itu, bisa habis mereka. Tapi mereka nunggu senja, nunggu gelap, saudara. Setelah gelap, mereka baru melangkah. Dan ketika mereka melangkah, ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan buat mujizat, saudara. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi-bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ketika mereka melangkah, mujizat terjadi. Mereka nggak nunggu ada tanda mujizat dulu, saudara. Tapi mereka melangkah dulu. Setelah mereka melangkah, baru mujizat terjadi. Ada banyak kali kita orang Kristen, maaf saya harus bicara, kita nunggu tanda, kebanyakan kita nunggu tanda. Sampai kita nggak mau melangkah dulu, saudara. Saudara, kita ada di badai yang sama, saudara. Saya menyaksikan teman-teman baik saya yang harus berjuang, struggle menghadapi pandemi ini. Kalau hari ini saudara nggak ngalami dampak dari pandemi, bersyukurlah saudara. Tapi ada banyak orang, sebagian besar orang mengalami dampak dari pandemi ini. Kalau kita menyerah, kita nggak bisa melihat janji Tuhan. Karena proses Tuhan belum selesai. Nggak mungkin Tuhan dikalahkan oleh pandemi ini. Tuhan itu lebih berkuasa dari pandemi ini. Tapi pasti Tuhan mengizinkan sesuatu untuk kita belajar melalui pandemi ini. Tapi pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti bergerak. Next slide. Fear is the biggest disability of all. It will paralyze you more than being in a wheelchair. Yang artinya bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya. Artinya gini saudara, ketakutan itu adalah kecacatan yang terbesar di antara semuanya. Itu akan melumpuhkan engkau melebihi berada di kursi roda. Saudara tahu siapa yang ngomong ini? Nick Vujicic. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, saudara. Apakah dia menyerah dengan keadaannya? Tidak, saudara. Apakah dia meratapi nasib, ya Tuhan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak adil dengan hidupku. Apakah dia meratapi hidupnya? Tidak. Dia terus bergerak. Dia terus melangkah dalam imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan mujizat. Nick Vujicic, saudara, istrinya cantik. Dia punya anak. Dia diberkati. Pesan hari ini, saudara, jangan pernah menyerah. Seperti tadi yang saya bilang, berani itu berbeda dengan nekat. Gak punya perhitungan. Berani itu artinya kita mempercayai Tuhan. Dan mengambil langkah iman. Karena kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ada banyak orang takut mencoba. Ada banyak orang takut memulai. Ada banyak orang takut gagal. Saudara, saya gak janjian dengan Pak Bernard.
Tapi pujian ini sangat memberkati. Kemarin saya WA Agung ya, Gung, besok kalian mau nyanyi ini habis khotbah. Ternyata lagu ini dinyanyiin Pak Benan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Bapak Saudara, bagaimana supaya kita bisa keluar dari rasa takut itu? Bagaimana supaya kita berani? Apa yang harus kita miliki supaya kita bisa terus bergerak? Yang kita harus punya itu semangat, saudara. Katakan sama kiri kanan saudara, katakan semangat. Engkau harus punya semangat. Amsal berkata, orang yang bersemangat, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kita harus tetap bersemangat, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, life must go on. Hidup terus harus dijalani. Mungkin kita ngalami duka cita, ngalami pergumulan, tapi hidup harus jalan terus. Kalau kita semangat, dengan semangat kita bisa memandang dunia yang berbeda, saudara. Cerita yang paling sering diceritakan tentang seorang yang gagap, yang disuruh jualan buku. Di antara semua orang, saudara kalau mau jadi sales atau jadi marketing, saudara kan disuruh baca dan disuruh ceritain kisah orangnya. Cuman saya lupa namanya orang ini siapa. Seorang gagap yang ketika dia disuruh jualan buku, waktu audisi, semua orang, aduh kamu gagap, kamu gimana mau jualan buku, ngomong aja nggak bener, bapak bisa kasih saya kesempatan dulu. Dia bilang gitu, saudara. Akhirnya ya deh, kalau sampai jam 1 siang kamu nggak bisa jualan ini, kamu out dari kerjaan ini. Bukunya tebel gini, saudara. Belum jam 1 dia jualan 3 buku, 5 buku, saudara. Di akhir masa promo buku itu, si gagap dapat peringkat penjualan terbaik. Semua orang tepuk tangan nanya, gagap, gimana sih kamu bisa jualan buku sampai sebanyak itu? Gampang aja. Saya kasih tahu orang, Pak, Bu, ini buku bagus. Mau baca sendiri atau saya bacain? Sini saya baca. Biar kau bacakan, biar sampai tubuh gigi nggak ketemu itu buku. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yang terakhir, saudara, kapasitas. Untuk engkau bisa terus bergerak dan menikmati janji Tuhan, engkau harus memperbesar kapasitasmu. Saudara, sebesar apakah engkau menyediakan wadahmu, sebesar itu pula lah Tuhan mengisinya. Saudara, masa pandemi engkau bisa meratapi. Saya salut Bapak Gembala ini sekolah terus, saudara. Saya aja, kuliah terus. Habis ngambil S1, S2, ini ngambil jurusan, habis teologi pendidikan lagi, saudara. Terus memperbesar kapasitasnya. Karena dengan sebesar wadah yang disediakan, Tuhan akan mengisinya. Kalau saudara nyediainnya gelas, ya saudara jangan ngomel kalau Tuhan isinya gelas. Tapi kalau galon yang saudara siapkan, Tuhan akan mengisi sesuai kapasitasmu. Saya rada bingung dengan istri saya. Berapa waktu lalu dia ngomong, Hen, saya mau les matematika. Les matematika? Iya, supaya saya awalnya bingung. Nah, dia matematikanya lebih pintar dari saya. Hitung-hitungan sudah nggak diragukan lagi, masih mau les matematika, saudara.
Saya menghibur diri saya nggak ngomong ke dia, saya baru ngomong di khotbah ini, saudara. Saya ngomong, mungkin dia mau trading, mungkin habis ini dia mau jadi konsultan, saya nggak tahu, tapi dia sedang mengembangkan kapasitasnya. Saudara, mari terus melangkah. Next slide. Matius 5 ayat 14 berkata begini, saudara. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Terus perbesar kapasitas kita. Saya akan akhiri dengan bagian ini, saudara. Ada seorang anak muda yang lahir, mungkin sekarang dia udah gak muda lagi karena dia lahir tahun 76. Tapi waktu itu dia lahir di Ukraina tahun 76 di daerah bernama Festiv, bagian Kiev, Ukraina. Namanya Jan Koum. Ayah Jan Koum ini bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga berasal dari keturunan Yahudi. Dia hidup di sebuah daerah yang fasilitasnya sangat terbatas, saudara. Listrik, bahkan mandi pun mereka harus mengantri di tempat mandi umum karena situasi yang sulit. Sampai pada satu kali dia dan ibunya beserta neneknya memutuskan untuk pindah mengejar apa yang orang sebut dengan American Dream. Mereka pindah ke Amerika. Di Amerika, bapaknya masih tinggal di Ukraina. Di Amerika dia jadi anak yang nakal, sekolahnya gak pernah benar, tukang bakal lain. Pusing. Dia berharap mendapat kehidupan yang lebih baik di Amerika. Tapi kenyataannya, dia mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi ketika dia ada di Amerika. Sambil bersekolah, dia melamar pekerjaan serabutan, jadi tukang bersih-bersih. Ibunya menjadi tukang setrika dan membersihkan rumah. Tapi itu pun tidak cukup untuk menafkahi mereka, sampai kadang-kadang mereka harus ngantri untuk mendapatkan makanan jatah dari pemerintah. Jadi di Amerika itu ada namanya jatah untuk homeless seminggu 2 kali, saudara. Dia harus ngantri di situ sampai ngantuk-ngantuk hanya dapat itu. Tapi dia nggak menyerah dengan hidupnya. Setelah dia menyelesaikan SMA-nya, dia mulai melamar kerja di perusahaan namanya EY, perusahaan akuntansi yang dipekerjakan, yang bermitra dengan Yahoo. Tak lama kemudian dia putus sekolah, dia memutuskan untuk full dia mau kerja di Yahoo. Dia melamar di Yahoo dan dia bekerja di situ. Kuliahnya jadi terganggu karena pekerjaan itu. Tapi dia suka belajar, orangnya suka ini. Kalau kita di sini punya MacGyver, Pak Deddy ini MacGyver, saudara, apa-apa diutik-utik sendiri jadi. Nah, kira-kira Jan Koum itu begitu, saudara. Dia suka ngotak-ngatik program komputer, dia suka dengan sesuatu yang berbau IT. Setelah 9 tahun dia bekerja di Yahoo, dia memutuskan untuk berhenti dan dia liburan ke Amerika Selatan. Sepulang dari liburan, dia melamar di perusahaan yang waktu itu booming, namanya Facebook. Dan ketika dia melamar di Facebook, dia ditolak, saudara. Tapi apakah Jan Koum ini menyerah? Tidak, saudara. Dia tetap excited. Dia beli iPhone dan dia lihat ada satu App Store. Dia melihat, wah bisa nih bikin aplikasi nih di sini. Dia mulai bikin aplikasi. Tapi karena duitnya kurang, dananya nggak cukup untuk membiayai ini. Terus waktu di launching produknya di App Store, pengikutnya sedikit sekali. Yang followernya sedikit, yang menggunakan aplikasi ini sedikit sekali. Memang dia hampir menyerah. Sampai sahabatnya di Yahoo mengupayakan dia dapat suntikan darah, dia bangkit lagi. Dia nggak berhenti berusaha. Ketika dia berusaha, campur tangan Tuhan itu nyata. Dia aplikasinya berkembang, digunakan banyak orang, dan hampir sebagian besar dari kita menggunakan aplikasi yang ini, betul? WhatsApp.
aplikasi yang diciptakan Jankoum ini, WhatsApp ini, berkembang pesat. Setelah itu, ketika di puncak suksesnya, akhirnya dia menjual, lebih tepatnya dipaksa dirayu oleh Facebook atau Mark Zuckerberg untuk menjual perusahaannya senilai 19 miliar US dollar. Setelah 7 tahun, saudara. Padahal 7 tahun sebelumnya dia ngelamar di Facebook, dia nggak diterima, saudara. Ngelamar jadi pegawai, nggak diterima, saudara. Anak-anak muda yang hari ini engkau ngelamar pekerjaan ditolak, jangan baper dulu. Bisa jadi kamu orang sukses yang Tuhan persiapkan berikutnya. 7 tahun setelah dia ditolak, dia menjual aplikasinya senilai 19 miliar US dollar. Waktu dia dinobatkan jadi orang terkaya, dia pergi di tempat di mana dia biasa mengantri makanan jatah dari pemerintah. Dia nangis di situ, dia bilang, Tuhan begitu baik. Dan dia teringat mamanya belum sempat menikmati kesuksesan dia. Dia mati karena kanker, meninggal karena kanker. Saudara, hidup bisa memberikan kita rasa sakit. Tapi ketika kita gak berhenti berusaha, ketika kita tetap percaya, Tuhan tidak tinggal diam ketika kita melangkah. Mari belajar dari keempat orang kusta ini. Dalam keterbatasan mereka, dalam pilihan yang sulit, mereka tidak menyerah dengan keadaan, tapi mereka memilih untuk bergerak. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kisah yang tadi diceritakan dilatar belakangi dengan kesalahan, kejatuhan, dosa yang dibuat oleh orang bangsa Israel sampai seluruh rakyat. Konsekuensi yang hadir yaitu mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Tapi selalu muncul dalam kisah-kisah perjanjian lama, di waktu seolah ada penghukuman Tuhan yang terjadi, hal yang lain yang muncul, yaitu ada bukti Tuhan tunjukkan kuasa pemeliharaan kepada orang-orang pilihan. Kisah tadi 4 orang kusta, mereka mungkin betul tidak dipandang sama sekali, tapi di sisi itu kita lihat bagaimana Tuhan tunjukkan kuasa buat mereka. Amin. Nah, bagian kita mau belajar ikut yang mana? Tawaran itu datang hari ini buat kita. Sekali lagi, ada penghukuman, ada penderitaan, tapi selalu di keadaan itu ada bukti pemeliharaan Tuhan juga hadir. Tidak perlu khawatir dan takut berlebihan dalam menghadapi keadaan apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bagian kita, ayo terus bergerak, lakukan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pendeta itu. Kadang-kadang kita tunggu ada tanda sehingga menghalangi kita kehilangan sebuah sikap percaya Tuhan melebihi semua hal yang kita pikirkan. Itu tanda buat kita. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bergumul, apa yang harus, tidak perlu tunggu banyak hal, tapi mari lakukan. Lihat prinsip-prinsip firman Tuhan, bangun kepekaan untuk dengar apa yang Tuhan bicara buat engkau dan bertindak. Saya percaya Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia menyertai kita. Dia bahkan mendahului kita, seperti Dia mendahului tindakan yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini. Tuhan, ini kami ya Aba. Kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang buka pintu buat kami. Bahkan Engkau mendahului kami dalam semua hal yang Engkau ingin kerjakan bagi kami. Karena itu siang hari ini hidup kami ya Aba, ini anak-anak-Mu, ini kami semua. Oh rabataka rabasika takara laba 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 laba. Iraba laba 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 laba.
Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur seperti pujian ini. Tuhan mengenyangkan kami, Tuhan memelihara kami. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir, takut berlebihan melihat semua keadaan yang sedang terjadi. Bagian kami melangkah bersama dengan Tuhan, bertindak ikuti tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan bergerak, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu, dan Tuhan akan buat kami menuai bagian yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pendeta Hendrik yang Tuhan sudah pakai untuk menyuarakan isi hati. Hamba-Mu berdoa, Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi dalam kapasitas yang semakin besar, menjadi berkat buat lebih banyak orang, keluarga dan keluarganya dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami semua, keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan terus menyertai dan tunjukkan kesetiaan-Mu, bahwa Engkau selalu melakukan yang terbaik buat hidup orang-orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya, yang siap menerima hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bersama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar atas kami. Hari ini Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Mari Tuhan, biar kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami, dan kami melakukannya untuk menyenangkan Engkau ya Aba. Berkati setiap apa yang akan kami beri pada hari ini Tuhan melalui persembahan kami. Kami percaya kami memberi karena Tuhan sudah sangat terlalu baik dalam hidup kami. Sebab itu kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan kita sambil kita mendengarkan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga
akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus, kami tak henti-hentinya datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik terhadap kehidupan kami Tuhan. Kami bisa melewati hari-hari hidup kami yang sulit, yang sukar ini Tuhan. Itu karena Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menolong kami. Engkau pelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu membangkitkan, menghidupkan kami. Semangat yang patah Engkau bangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami mau berdiri buat bangsa kami, buat kota kami, buat keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami anak-anak-Mu siap untuk menjalankan perintah amanat agung. Tuhan, urapi kami semua. Engkau pakai kami semua ya Abah. Engkau perlengkapi kami ya Tuhan. Engkau tahu kelemahan, kekurangan kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Segala persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan. Roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Bapa, kami persembahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdiri buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami Indonesia. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para pejabat, pemerintah di bangsa kami Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan roh kesehatan Tuhan buat bangsa kami, buat pemerintah kami Tuhan. Untuk melewati masalah pandemi, melewati krisis ekonomi ini Tuhan. Engkau bukakan jalan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdiri buat kota kami Makassar Tuhan. Engkau berkati kota kami Tuhan. Engkau berkati tanah, berkati air, berkati udara di bangsa, di kota kami Tuhan. Berkati setiap penduduknya, berkati setiap usaha yang bergerak di kota Makassar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko dan keempat wakilnya, dan juga karayon kami Pak Budi Sastra Tuhan. Engkau sudah pilih dan Engkau tetapkan buat Bapak-Bapak rohani kami. Tak lupa juga buat pendeta kami Pak Ishak Moses di tempat ini Tuhan. Engkau sudah pilih dan Engkau tetapkan buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Tuhan, Engkau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan, mulai dari utara, timur, selatan, dan barat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati mereka semua, berkati keluarga mereka ya Abah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga berkati jemaat kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing melalui Zoom. Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati keluarga demi keluarga ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bergerak, kami mau melanjutkan hidup ini karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Sekali lagi. aku. Mari angkat dua tanganmu, arahkan hati buat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala dan jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima segala berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.